Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 343 bertepatan dengan bab ke 1633. Ketika pisau tajam itu menusuk Kobayashi Aota, dia merasa lukanya sakit dan juga mati rasa. Rasa tidak berdaya langsung menyebar di seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu berasal dari luka pisau tajam. Rasa lemas berasal dari racun yang dioleskan di bilah pisau. Dia tidak bisa bernapas dan wajahnya sudah semakin pucat. Dia menatap Yi-Chen dengan ekspresi sangat ketakutan sambil menangis. Yi-Chen bertanya penuh minat sambil melihatnya. Apakah kamu ingin bertanya bagaimana aku melakukannya? Kobayashi Aota mengangguk kencang. Dia masih tidak mengerti meskipun sudah berada di ambang kematian. Kenapa Yi-Chen memiliki kekuatan sebesar itu? Kenapa dirinya bisa menyembunyikan jejak dirinya di depannya? Kenapa dia bisa membuat kedua shuriken di tangannya menyimpang dari lintasan? Yi-Chen tersenyum dan berkata, "Apa kamu belajar fisika sewaktu kecil? Transmisi suara tergantung pada getaran. Selama bisa mengontrol getaran, maka bisa mengendalikan suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telingamu, kamu tidak akan bisa merasakannya." Mata Kobayashi Aota terlihat penuh kejutan. Transmisi suara tergantung pada getaran dan dia tahu dengan ini. Tapi bagaimana manusia bisa mengendalikan getaran suara? Maka dia melihat Yi-Chen penuh semangat sambil mengeluarkan suara tidak jelas di mulutnya. Yi-Chen bertanya, "Apakah kamu ingin bertanya bagaimana aku bisa membuat kedua shuriken itu menyimpang?" Kobayashi Aota terus mengangguk. Yi-Chen tertawa ringan. "Ini mempunyai prinsip yang sama dengan bagaimana aku mengendalikan getaran, tapi kemampuan ini adalah warisan Tiongkok yang tidak bisa dibandingi oleh ninja Jepang. Jadi kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, pergilah dengan tenang." Ekspresi Kobayashi Aota terlihat penuh keterkejutan dan penyesalan. Terkejut karena ternyata Tiongkok punya warisan keterampilan hebat seperti ini, menyesal karena hidupnya sudah berakhir sehingga tidak bisa mempelajari keterampilan hebat seperti itu lagi. Pada saat ini warna wajah Kobayashi Aota sudah berubah hitam. Kedua matanya melotot seolah akan keluar dari rongga matanya dan seluruh tubuhnya tidak terhenti kejang dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dirinya bisa seperti ini karena dia sendiri mengoleskan sianida pada pisau pendeknya. Jadi ini sangat beracun dan membunuh dengan cepat sehingga membuat kematiannya sangat tragis. Keadaan ini berlangsung selama sekitar 10 detik. Seluruh tubuh Kobayashi Aota kehilangan vitalitas. Dia berubah menjadi mayat yang kaku. Yi-Chen sama sekali tidak kasihan terhadap Kobayashi Aota yang mati mengenaskan. Orang ini membawa begitu banyak senjata beracun bersamanya, sehingga entah sudah berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan senjata ini sebelumnya. Sekarang dirinya mati karena senjatanya sendiri, dan ini merupakan hukuman terbaik. Dengan kata lain, ini merupakan jalan terbaik baginya. Jika tidak, mungkin dirinya akan mati dengan tubuh tidak utuh di tangan musuh lain. Pada saat ini ada getaran pendek dari saku Kobayashi Aota. Jika bukan karena pendengaran Yi-Chen yang tajam, maka tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dia merasa penasaran dan meraba saku Kobayashi Aota dan menemukan sebuah ponsel. Ponsel ini sepertinya telah mengubah metode getarnya sehingga periode getaran sangat singkat dan kekuatan getarannya juga rendah. Semua ini diperkirakan untuk mencegah ponsel mengungkapkan keberadaannya sewaktu bersembunyi. Pada saat ini ada sebuah pesan di atas ponsel. Yi-Chen memakai sidik jari Kobayashi Aota untuk membuka kuncinya, kemudian melihat sebuah pesan teks atas nama Kobayashi Masaki yang
berisi 2 angka 07. Yichen mengerutkan keningnya, kemudian dirinya melihat pesan kedua dan menemukan kalau mereka berkomunikasi dengan 2 angka. Kobayashi Masaki mengirim 03. Kobayashi Aota membalasnya dengan 11. Yichen merasa kalau ini adalah kode yang telah disepakati di antara mereka. Hanya mereka yang tahu dengan arti angka ini, sehingga komunikasi mereka sangat rahasia. Meskipun dirinya mendapatkan ponsel Kobayashi Aota, tapi dirinya sama sekali tidak tahu apa yang mereka bahas. Namun Yichen menduga 07 yang dikirimkan Kobayashi Masaki adalah dengan menanyakan kondisi Kobayashi Aota dalam mengikuti dirinya. Ketika dia memikirkan ini, dirinya perlahan menekuk ponsel dan dirinya menyaksikan ponselnya mati. Kemudian memasukkannya lagi ke dalam saku Kobayashi Aota. Setelah itu dirinya mengeluarkan ponselnya sendiri untuk menelepon Chenjekai. Dia langsung memberikan perintah. Begitu teleponnya terhubung, Chenjekai minta anak buahmu menyediakan mobil pembeku, kemudian bawa ke taman di tepi sungai pinggiran kota. Chenjekai bertanya dengan bingung, "Tuan muda, untuk apa mobil pembeku?" Yichen berkata dengan datar, "Untuk membuat es besar daging manusia." Chenjekai langsung gugup ketika dia mendengarnya dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda diserang? Apakah Anda baik-baik saja?" Tentu saja tidak apa-apa." Yichen berkata, "Kamu cepat lakukan perintahku, cari mobilnya dulu. Aku akan mengirim alamatnya padamu." Baik. Pada saat ini, di dalam sebuah hotel di pusat kota Nagoya, Kobayashi Masaki bersiap memasang alat penyadap suara di kamar Yichen, dan dia mengirimkan pesan untuk Kobayashi Aota untuk berjaga-jaga. Dia ingin menanyakan situasi Yichen, misalnya Yichen ada di mana dan berapa lama lagi akan pulang. Jika Yichen masih tidak bisa segera kembali, maka dirinya bisa menyelinap ke kamarnya dengan santai. Tapi Kobayashi Aota tidak membalas pesan yang dia kirimkan, yang membuatnya merasa sangat tidak tenang. Kedua junior lainnya berada di dalam kamarnya. Suasana hati semua orang merasa gelisah karena Kobayashi Aota tidak membalas pesannya. Mereka berempat telah bekerja sama selama bertahun-tahun sehingga sudah sangat mengenal satu sama lain. Mereka semua tidak akan menunda komunikasi dalam keadaan apapun. Semua pesan pada dasarnya akan langsung dibalas dalam hitungan detik. Masih belum pernah di mana tidak ada jawaban selama beberapa menit. Kobayashi Masaki bergumam, apakah Aota ditemukan oleh orang itu? Saudara kedua berkata, "Tidak mungkin, kakak." Saudara keempat mempunyai kemampuan menyembunyikan diri yang kuat. Kita bertiga belum tentu bisa menemukan dirinya. Bagaimana mungkin orang Tiongkok itu akan menemukan dirinya? Kobayashi Masaki melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Aota tidak membalas pesannya dalam waktu yang lama, dan ini sangat aneh. Jadi tidak ada gunanya membahas keterampilannya. Yang penting adalah harus menemukannya." Ketika memikirkan ini, dia segera mengirimkan pesan kepada Kobayashi Aota lagi. Isi pesannya ini adalah angka 10 yang bermaksud sangat mendesak dan cepat balas. Tapi pesannya telah dikirim tapi tetap tidak ada jawaban. Dia menunggu dengan panik selama 1 menit lagi, tapi tetap tidak ada balasan. Ekspresi ketiga orang itu sangat buruk. Saudara ketiga tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berkata, "Kakak seperguruan, mari kita pergi mencarinya." Pergi mencarinya? Kobayashi Masaki menggerakkan bibirnya. "Mencarinya di mana? Aota tidak pernah menghubungi kita sejak pergi. Kita bahkan tidak tahu harus mencarinya di mana." Saudara kedua berkata, "Bagaimana jika terjadi sesuatu kepada Aota?" Wajah Kobayashi Masaki terlihat suram. "Menurutku, Aota bisa melawan meskipun ditemukan. Belum tentu terjadi sesuatu. Mungkin saja dirinya sedang bertarung dengan lawan sekarang." Setelah itu, dia berkata lagi, "Saudara kedua, telepon saudara keempat." Harapan terakhir Kobayashi Masaki adalah Kobayashi Aota tidak membalas pesannya karena dia mengikuti Yichen atau dia sedang bertarung sengit bersama Yichen. Pokoknya tidak masalah selama dia bisa hidup. Saudara kedua segera menelpon Kobayashi Aota. Hasilnya serangkaian notifikasi muncul di telepon yang memberitahukan bahwa ponsel yang sedang dituju tidak bisa terhubung karena tidak ada sinyal.
Keringat dingin saudara kedua bercucuran. Dia segera berkata kepada Kobayashi Masaki, "Kakak seperguruan, telepon Auta tidak bisa dihubungi." "Bagaimana bisa?" Kobayashi Masaki segera berdiri dan berkata, "Ponsel Auta selalu siaga sepanjang waktu. Mengapa tiba-tiba tidak dapat dihubungi?" Wajah saudara ketiga terlihat panik dan berkata, "Kakak, apakah benar-benar terjadi sesuatu kepada Auta?" Saudara kedua berkata dengan pasti telah terjadi masalah besar. Jika tidak, maka tidak akan sebegitu aneh. Setelah itu dirinya melihat ke arah Kobayashi Masaki, "Kakak seperguruan, kita harus pergi mencarinya." Mencarinya? Ekspresi Kobayashi Masaki terlihat sangat buruk dan berkata, "Kita sama sekali tidak tahu harus mencarinya di mana. Jika benar terjadi sesuatu kepada Auta, mungkin dirinya sudah berubah menjadi mayat. Ketika kita menemukannya, kita akan mengungkapkan identitas kita jika mengambil resiko mencarinya. Lalu apa yang harus dilakukan?" Saudara ketiga bertanya, "Kakak seperguruan, kita tidak bisa menunggunya begitu saja, bukan?" Kobayashi Masaki berkata sambil meletakkan giginya, "Tentu saja tidak. Begini saja, kalian berdua pergi awasi lantai bawah. Aku akan memasang alat penyadap di kamar orang Tiongkok itu. Segera beritahu aku kalau dirinya pulang." Saudara buru-buru bertanya, "Kakak seperguruan, apakah masih berguna memasang alat penyadap sekarang? Yang harus kita cari sekarang adalah keberadaan Auta." Kobayashi Masaki berkata dengan dingin, "Jika benar-benar terjadi sesuatu kepada Auta, maka kemungkinan hanya orang Tiongkok itu yang tahu. Dengan keberadaannya, kita hanya bisa memantaunya dengan cermat untuk mengetahui keberadaan Auta." Kobayashi Masaki menghela napas dan berkata lagi, "Saudara kedua, saudara ketiga, kalian berdua harus membuat persiapan mental atau Kobayashi Auta sudah pergi." Ekspresi keduanya langsung terlihat sedih. Mereka berasal dari satu perguruan, meskipun bukan saudara kandung, tapi semuanya adalah orang keluarga Kobayashi. Mereka semuanya adalah kerabat jauh dan tumbuh bersama sejak kecil bersama, belajar ilmu ninja bersama, sehingga perasaan saling terikat. Tentu saja hati mereka merasa sangat sedih karena tiba-tiba meminta mereka mempersiapkan mental. Tapi benar yang dikatakan Kobayashi Masaki, Nyonya Nagoya tidak terlalu besar, tapi bukan kota kecil. Dengan kemampuan mereka bertiga, mustahil untuk menemukan orang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah orang Tiongkok itu. Jadi semua petunjuk dan kebenaran baru akan muncul setelah dia muncul. Jadi mereka bertiga segera membagi pekerjaan. 2 orang mengawasi aula masuk lantai bawah hotel, sedangkan Kobayashi Masaki diam-diam menyelinap ke kamar Ichen dan memasang beberapa alat penyadap kamarnya. 10 menit kemudian, Chen Kai bersama anak buahnya dan Hongwu mengendarai truk pembeku ke taman di mana dia berada. Setelah mobil terhenti di luar taman, Chen Kai dan Hongwu berlari kecil ke sana. Mereka melihat Yichen berdiri di depan sesosok mayat yang sudah menghitam. Mulut mayat itu bahkan terbuka lebar dan menelan jari kakinya sendiri sehingga membuat mereka terkejut. Hongwu tidak menahan dirinya untuk bertanya, "Matsuri, ini siapa ini?" Yichen berkata pelan, "Ninja Jepang, orang keluarga Takashi." "Keluarga Takashi?" Keduanya terlihat kaget. Chen Kai berkata, "Tuan muda, apakah keluarga Takashi ingin melakukan sesuatu padamu?" Yichen mengangguk. "Mereka mengikutiku dulu lalu mencari waktu membunuhku." Chen Kai meretak giginya dan mengumpat, "Keluarga Takashi. Wow, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran guys untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.